Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kemanusiaan. Salam. Perkenalkan, nama saya Syedina Humayla Lisan dari PMN Kajian SMP 1 Lawalo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi Ayo Siaga Bencana dengan tema Gempa Bumi. Dan sebelum itu teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan Indonesia merupakan negara yang rawan akan kejadian bencana, terutama gempa bumi. Hal ini disebabkan Indonesia terletak pada pertemuan tiga lapisan dunia, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, dan seringkali datang tanpa peringatan. Akibatnya banyak terjadinya bangunan rusak, korban luka, dan bahkan korban jiwa. Namun sebenarnya dampak dari gempa bumi dapat diatasi apabila kita mengetahui bagaimana cara menghadapi gempa bumi dengan benar. Nah, maka dari itu, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, penyebab, dampak, serta tindakan yang harus kita lakukan pada saat sebelum, saat, dan sesudah gempa bumi terjadi. Semoga materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat menambah wawasan kita semua ya. Nah, sebelum itu kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan dari dalam bumi. Gempa bumi dapat disebabkan karena pergeseran lempeng bumi, aktivitas gunung vulkanik, dan runtuhan dari dalam tanah. Di Indonesia sendiri, gempa bumi merupakan bencana yang cukup sering terjadi. Beberapa daerah seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara termasuk ke dalam daerah yang memiliki risiko gempa cukup tinggi. Gempa juga memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Ada gempa yang terasa kecil dan ada gempa yang terasa besar sehingga dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengerti bagaimana sih cara menghadapi gempa dengan benar. Nah, gempa dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi akibat pergeseran lempeng bumi. Jenis gempa ini merupakan gempa yang paling sering terjadi dan biasanya berskala cukup besar. Yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik terjadi karena aktivitas gunung berapi. Misalnya, ketika suatu gunung akan meletus. Yang ketiga adalah gempa runtuhan. Gempa runtuhan terjadi karena adanya runtuhan dari gua, tanah, ataupun terowongan bawah tanah. Jenis gempa ini biasanya berskala cukup kecil. Walaupun penyebabnya berbeda-beda, setiap jenis gempa tetap dapat membahayakan kita apabila kita tidak siap dalam menghadapinya. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak dari gempa bumi. Dampak dari gempa bumi yang paling utama adalah kerusakan bangunan seperti rumah, sekolah, jalanan, dan jembatan ataupun fasilitas umum lainnya. Selain itu, gempa bumi juga dapat menyebabkan korban luka dan bahkan korban jiwa. Apabila pusat gempa berada di bawah laut, gempa juga dapat memicu terjadinya tsunami. Selain kerusakan fisik, gempa juga dapat menyebabkan trauma dan ketakutan bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak. Aktivitas masyarakat pun bisa terganggu seperti kegiatan belajar, transportasi, dan bekerja. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengerti bagaimana cara menghadapi gempa agar kita dapat mengurangi risiko dari gempa. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu yuk. Sekarang teman-teman boleh ada kepalanya masing-masing. Kalau saya bilang gempa kecil, goyangkan pundak teman kalian paling pelan saja. Kalau misalkan saya bilang gempa besar, goyangin pundak teman kalian yang kuat. Kalau misalkan saya bilang gempa sudah reda, kita tepuk tangan. Gempa kecil, gempa kecil, gempa besar, gempa besar, gempa besar, gempa kecil, gempa besar, gempa besar, gempa sudah reda. Dan sekarang balik badan. Gempa kecil, gempa kecil, gempa besar, gempa besar, gempa sudah reda. Sekarang boleh hadap ke sini kembali. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tindakan yang harus dilakukan pada saat sebelum gempa bumi terjadi. Sebelum gempa bumi terjadi, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita perlu mengetahui di mana jalur evakuasi dan titik kumpul, baik di rumah, sekolah, maupun di tempat lainnya. Yang kedua, kita perlu menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana dapat berisi perlengkapan penting seperti air minum, makanan ringan, pakaian secukupnya, obat-obatan, senter, masker, baterai, dan dokumen penting. Nah, yang selanjutnya kita juga perlu mengamankan benda-benda berat seperti rak dan lemari agar tidak mudah runtuh saat terjadinya gempa. Yang keempat yaitu kita perlu mengikuti kegiatan simulasi bencana agar kita mengetahui bagaimana sih langkah yang tepat dalam penyelamatan diri pada saat bencana. Nah, selain itu kita juga perlu menyimpan nomor darurat yang dapat dihubungi pada saat terjadinya bencana. Persiapan yang penting dapat membantu kita melakukan
Nah, sebelum saya tutup presentasi pada pagi hari ini, adakah yang mau bertanya? Silakan. Mengapa kita harus mengetahui jalur evakuasi? Karena jalur evakuasi itu dapat memberitahu kita arah yang mana yang aman saat kita